Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Implementasi Mode Pembelajaran Kreatif Problem Solving CPS terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Nah, perkenalkan, nama saya Rika Apriasari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Febrian SPD MSc, karena telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil artikel saya. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan bahas 3 poin utama, yaitu yang pertama mengenai alasan saya mengambil judul ini, yang saya rumuskan dalam latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua mengenai metode penelitian, dan yang ketiga mengenai hasil dan pembahasan. Baiklah, yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang penelitian saya rumuskan menjadi 2 poin. Yang pertama mengenai kemampuan penalaran matematis siswa masih lemah. Hal ini dilihat dari hasil studi PISA pada tahun 2018, yang pada saat itu Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 79 negara. Nah, kita ketahui bersama bahwa proses pendidikan di salah satunya dilaksanakan di sekolah, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar dan mengajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah salah satunya itu pembelajaran matematika. Nah, matematika ini merupakan pembelajaran wajib yang ada di setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dapat dikatakan pula, matematika merupakan ilmu pengetahuan pasti yang berkaitan dengan penalaran. Nah, kenapa demikian? Karena kemampuan penalaran merupakan salah satu kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika, selain dari kompetensi komunikasi, kompetensi koneksi, pemecahan masalah, dan kompetensi representasi. Nah, dapat dikatakan pula kemampuan penalaran pada pembelajaran matematika sangat berpengaruh terhadap prestasi dan hasil belajar siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa matematika dan penalaran itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena dalam mempelajari matematika, kita memerlukan penalaran, dan dalam penalaran itu sendiri dapat dipahami dan dipelajari dengan matematika. Namun, kenyataannya, prestasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dinilai masih kurang memuaskan. Ini dikarenakan kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, karena mereka beranggapan bahwa matematika itu rumit dan menakutkan dengan berbagai rumusnya. Nah, dampak dari hal ini terlihat pada rendahnya motivasi belajar siswa dan kemampuan penalaran matematis siswa masih lemah. Yang poin kedua yaitu guru dalam mengajar cenderung monoton. Hal ini disampaikan juga oleh Pratiwi dalam penelitiannya pada tahun 2016. Ia menyatakan bahwa guru mengajar di kelas cenderung monoton dan kurang menarik bagi siswa. Hal ini berakibatkan pada siswa cenderung malas belajar maupun mengungkapkan ide-ide yang dimilikinya. Nah, sama halnya dengan Pratiwi, Wahid juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa peserta didik lebih banyak mendengarkan daripada bertanya atau menyampaikan pendapat. Nah, suasana pembelajaran seperti ini yang akan mengakibatkan siswa menjadi pasif, rendahnya motivasi belajar siswa, dan pembelajaran yang tidak menyenangkan, dan yang menyebabkan kemampuan penalaran matematis siswa menjadi kurang optimal. Nah, hal ini dilihat ketika siswa kesulitan ketika menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru, sehingga diperlukannya upaya untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, hal ini tidak terlepas dari peran guru untuk dapat berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya inovasi yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan model-model pembelajaran. Nah, yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk dapat berpikir kreatif dalam memecahkan
suatu permasalahan. Dalam hasil penelitian Novitasari pada tahun 2015, ia menggunakan model pembelajaran CPS ini, dan hasilnya itu siswa dengan pembelajaran CPS lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya menggunakan konvensional. Dalam hal ini, saya tertarik untuk mengambil model pembelajaran creative problem solving untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah saya yaitu apakah dengan menerapkan model pembelajaran creative problem solving CPS ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Dan tujuan penelitian saya yaitu untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dengan model pembelajaran creative problem solving atau CPS. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang saya gunakan ialah jenis studi kepustakaan atau literatur review. Nah, pada hasil dan pembahasan ini mempunyai 2 poin. Yang pertama mengenai implementasi model pembelajaran creative problem solving untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, adapun untuk mengimplementasi model pembelajaran ini, kita harus terlebih dahulu tahu langkah-langkah dari model pembelajaran CPS. Adapun langkah-langkah model pembelajaran CPS itu yang pertama klarifikasi masalah. Nah, klarifikasi masalah ini meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik tentang masalah yang diajukan agar peserta didik dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu brainstorming atau pengungkapan pendapat. Pada tahap kedua CPS ini, peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat terkait strategi apa yang dapat menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu tahapannya evaluasi dan pemilihan. Pada tahap ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat atau strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Terus yang keempat, tahapan terakhirnya yaitu mengimplementasikan. Nah, pada tahap implementasi ini, peserta didik menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, adapun untuk indikator penalaran matematis, yaitu yang pertama, siswa dapat menyajikan pernyataan matematis. Yang kedua, itu mengajukan dugaan dan melakukan manipulasi matematis. Yang ketiga, yaitu memecahkan soal dengan langkah yang sistematis. Dan yang keempat, itu menarik kesimpulan yang logis dari suatu pernyataan. Adapun untuk mengimplementasikan model pembelajaran CPS terhadap indikator dari penalaran matematis siswa itu dilakukan beberapa langkah, beberapa kegiatan, yaitu diawali dengan kegiatan awal, yaitu guru menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian guru melakukan persepsi sebagai persyarat pada materi yang akan dipelajari. Nah, baru guru menjelaskan aturan dalam pembelajaran CPS serta memotivasi siswa mengenai pentingnya pembahasan materi dengan pembelajaran CPS ini. Nah, yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Nah, dengan kelompok diskusi ini, siswa diharapkan dapat memecahkan masalah dengan penalaran matematisnya. Nah, selain itu, pada tahap ini, guru berfungsi sebagai fasilitator, yang mana guru memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah. Pada kegiatan inti, dilakukannya juga penerapan dari model pembelajaran CPS terhadap indikator dari penalaran matematis. Nah, adapun langkah-langkahnya itu seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Adapun indikator dari klarifikasi masalah ini yaitu menyajikan pernyataan matematika, baik secara lisan, tulisan, gambar, maupun diagram. Nah, pada tahap pertama ini,
Yang dilakukan guru yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terkait materi yang akan dipelajari siswa. Nah, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan dipelajari dengan menampilkan contoh dalam bentuk cerita, gambar, ataupun video dan meminta siswa mencari informasi sebanyak-banyaknya yang dapat diambil dari permasalahan tersebut. Tahap yang kedua yaitu brainstorming atau pengungkapan pendapat. Nah, pada tahap brainstorming atau pengungkapan pendapat ini, indikator dari penalarannya yaitu siswa dapat mengajukan dugaan atau pendapatnya serta melakukan manipulasi matematika. Yang mana dalam tahap ini siswa bebas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, idenya ataupun gagasannya mengenai penyelesaian masalah yang mereka lakukan. Pada tahap ini yang dilakukan guru yaitu yang pertama, guru memberikan soal berupa permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, soal yang dimaksud ini haruslah yang penyelesaiannya itu didapatkan 2 atau lebih cara. Nah, barulah dalam kegiatan ini siswa melakukan pengamatan, analisis, dan diskusi untuk memperoleh penyelesaian masalah langsung sesuai petunjuk dari arahan. Nah, yang kedua, tahapan yang dilakukan guru yaitu mendorong siswa untuk dapat mengungkapkan ide atau pendapatnya mengenai penyelesaian masalah dari soal tersebut. Dimulai dari guru mengajukan pertanyaan sederhana kepada siswa tentang apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, hingga ke rencana penyelesaiannya. Nah, yang ketiga yaitu tahapannya evaluasi dan pemilihan. Nah, pada tahapan evaluasi dan pemilihan, indikator penalarannya yaitu memecahkan persoalan dengan langkah yang sistematis. Adapun langkah ini yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, siswa dengan kelompok diskusinya masing-masing melakukan percobaan penyelesaian masalah dengan berbagai cara penyelesaian yang digunakan siswa pada kelompok diskusi tersebut. Nah, yang kedua itu melakukan percobaan tersebut untuk dievaluasi strategi penyelesaian mana yang cocok, efektif, dan efisien yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah terkait soal tersebut. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, kemampuan indikator penalaran matematisnya itu siswa mampu menarik kesimpulan yang logis. Makanya yaitu yang pertama, siswa melakukan analisis terkait strategi penyelesaian masalah yang berbeda dari yang lainnya dan mendiskusikan kebenaran strategi penyelesaian masalah yang mereka ambil. Yang kedua, siswa diminta membuat suatu permasalahan berupa soal yang sejenis dengan soal yang diberikan guru disertai dengan strategi penyelesaian sesuai dengan kreatif penalaran matematis siswa masing-masing. Dan yang ketiga, langkahnya itu menentukan kesimpulan mengenai permasalahan yang telah diselesaikan. Setelah menerapkan 4 tahapan pada kegiatan inti tadi, lalu pada kegiatan penutup, guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan siswa lainnya diminta untuk menanggapi hasil presentasi temannya. Kemudian, guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi terkait permasalahan yang diselesaikan sebelumnya. Yang kedua dari hasil dan pembahasan yaitu hasil implementasi dari model pembelajaran CPS terhadap kemampuan penalaran. Nah, yang pertama hasilnya itu adanya peningkatan motivasi. Nah, adanya peningkatan motivasi ini dilihat dari siswa yang mulai aktif dalam pembelajaran, dilihat dari bagaimana siswa mengungkapkan pendapatnya dan bekerja sama dengan kelompok kecilnya. Dan yang kedua yaitu adanya peningkatan kemampuan penalaran matematis. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CPS ini, kemampuan penalaran matematis siswa meningkat. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang diterapkan menuntut agar siswa lebih aktif maupun berpikir secara bernalarnya agar dapat memecahkan masalah dan dapat menarik kesimpulan. Nah, hasil dari pemecahan masalah yang
Dalam hal ini, siswa menggunakan kemampuan penalarannya. Hasil yang ketiga yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran CPS ini membuat pembelajaran jadi menyenangkan. Ya, yang mana maksudnya itu ialah adanya hubungan baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ketika pembelajaran tersebut terasa menyenangkan, maka akan menghasilkan pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan pula dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa mengimplementasikan model pembelajaran CPS mempunyai pengaruh baik dalam peningkatan penalaran matematis siswa. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai artikel saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.